Kisah ini mengangkat perjalanan Nabi Adam alaihissalam sejak penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pengasingannya ke bumi bersama Hawa. Cerita menggambarkan bagaimana Adam belajar menjadi khalifah yang bijak, menghadapi ujian dari iblis, Azazil, dan menemukan makna pengampunan serta cinta sejati dalam takdir yang telah Allah tetapkan. Dengan gaya bercerita yang mengalir dan menyentuh, pembaca akan diajak menyelami emosi, ketegangan dan keagungan cinta ilahi dalam kisah manusia pertama di muka bumi. Sebelum waktu dikenal manusia, sebelum langit dan bumi saling menyapa, ada satu peristiwa besar yang tercatat di Lauhul Mahfudz, sebuah keputusan ilahi yang mengguncang semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk baru. Makhluk ini tak seperti malaikat yang selalu patuh, tak seperti jin yang hidup dalam gelap dan cahaya. Ini adalah makhluk yang akan membawa amanah mengenal cinta, tetapi juga rentan terhadap dosa. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat terdiam sejenak, lalu dengan penuh rasa ingin tahu mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di sana, di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Di balik kata-kata itu, tersembunyi rencana besar, rencana penciptaan manusia. Bukan karena manusia sempurna, melainkan karena dalam kelemahannya, manusia punya potensi untuk bangkit, belajar dan mencintai Tuhan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk bernama Adam. Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Ia diperintahkan mengambil tanah dari berbagai belahan bumi, lembah yang subur, gunung yang keras, padang yang gersang, hingga lautan yang asin. Dari campuran itulah, tubuh manusia pertama akan dibentuk, menandakan bahwa keturunan Adam kelak akan punya beragam sifat, lembut, keras kepala, sabar, marah, hangat, dingin. Semua tercermin dari tanah itu. Ketika tanah itu telah dikumpulkan, Allah membentuknya dengan tangannya sendiri, suatu kehormatan yang tak diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Lambat laun, bentuk seorang manusia mulai terbentuk, tegap, tinggi, belum bernyawa, tapi memiliki keagungan dalam diamnya. Para malaikat menyaksikan proses itu dengan takjub, sementara itu dari kejauhan iblis memperhatikan dengan rasa aneh yang bercampur antara heran, curiga, dan cemburu. Untuk apa makhluk ini? Batinnya. Ia merasa dirinya lebih mulia. Ia diciptakan dari api, sedangkan makhluk baru itu hanya tanah. Hari-hari berlalu, tubuh Adam dibiarkan dalam bentuk tanah liat yang mengering. Hingga suatu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya. Ruh itu mengalir dari kepala ke bawah, memberi kehidupan bagi makhluk pertama ini. Saat ruh sampai ke hidungnya, Adam bersin. Dan dari ilham Allah, Adam mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Allah menjawab, Yarhamukallah. Para malaikat semakin kagum. Makhluk ini bukan sembarang ciptaan. Ia punya kehendak, bisa belajar, bisa bersyukur. Ia bukan mesin ketaatan seperti malaikat. Ia, manusia. Ketika ruh telah memenuhi tubuhnya sepenuhnya, Adam berdiri. Ia menatap sekelilingnya, masih asing dengan dunia baru. Tapi ada ketenangan yang menyelimutinya. Allah kemudian mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Batu, daun, langit, air, burung, cahaya, kegelapan, semuanya dikenalkan kepada Adam. Ia belajar dengan cepat. Ia menyerap dengan rasa haus akan makna. Lalu Allah menunjukkan kemampuannya kepada para malaikat. Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kalian memang benar, katanya. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau, kami tidak memiliki ilmu, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu Allah berkata kepada Adam, Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Dan Adam melakukannya tanpa ragu, tanpa salah. Para malaikat kini benar-benar memahami. Ini bukan tentang tanah atau api. Ini tentang ilmu, potensi, dan kehendak yang ditanamkan dalam ciptaan baru ini. Ini tentang manusia, God Iblis, yang awalnya hanya memperhatikan dari jauh, mulai merasa semakin gusar.
Dalam hatinya muncul bisikan, "Mengapa bukan aku? Mengapa tanah lebih mulia dari api?" Namun belum tiba saatnya untuk membangkang. Ia masih diam. Sementara itu Adam berdiri dalam keheningan, tidak tahu bahwa kelak perjalanan hidupnya akan menjadi kisah pertama umat manusia, kisah tentang jatuh dan bangkit, tentang dosa dan ampunan, tentang cinta dan kehilangan. Tapi untuk sekarang ia hanyalah jiwa yang baru merasakan nafas pertama. Dan disinilah segalanya dimulai. Adam berdiri dalam diam. Dunia di sekelilingnya tampak asing tapi tidak mengancam. Langit surga yang membentang luas, suara gemericik air, dan semilir angin yang membelai dedaunan memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi di balik ketenangan itu, Allah sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Ujian pertama bagi makhluk baru ini. "Wahai Adam, mendekatlah." Suara itu lembut tapi menggetarkan. Adam menaati. Ia mendekat. Dan Allah mulai mengajarkannya nama-nama. Segala sesuatu, benda-benda yang awalnya tak memiliki makna perlahan mendapatkan identitas. Ini pohon, ini air, ini cahaya, ini burung, ini langit, ini kasih sayang, ini kejujuran. Ilmu itu masuk ke dalam diri Adam seperti aliran sungai ke tanah kering. Ia menyerapnya dengan rasa haus, bukan sekadar karena ingin tahu, tapi karena jiwanya memang diciptakan untuk mengenali makna. Adam belajar tanpa merasa berat. Ia paham bahwa ini bukan sekadar nama tapi kunci. Kunci memahami ciptaan, kunci memahami diri, dan pada akhirnya, kunci memahami penciptanya. Kemudian, Allah memanggil para malaikat dan berkata, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kalian memang benar." Para malaikat saling pandang. Mereka adalah makhluk suci yang tidak pernah membantah perintah Tuhan. Tapi kali ini mereka benar-benar tidak tahu. Mereka menjawab dengan penuh kerendahan, "Maha suci Engkau, kami tidak tahu selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah tersenyum. Dan kepada Adam dia berkata, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu." Adam pun melakukannya. Dengan penuh keyakinan, ia menyebutkan satu persatu nama benda yang sebelumnya tidak dikenal. Para malaikat menyimak dengan takjub, bukan karena Adam sombong, tidak, tapi karena Adam bisa menyampaikan apa yang mereka tidak ketahui. Sebuah keajaiban dari makhluk baru ciptaan Tuhan. Saat itu Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada seluruh makhluk. Ilmu bukan hanya tentang tahu. Ilmu adalah cahaya yang membedakan antara makhluk yang sekadar hidup dan makhluk yang mampu memaknai kehidupan. Di sudut lain surga, iblis memperhatikan semua itu dengan mata membara. Ia merasa aneh, geram, tersingkir. Apakah hanya karena dia tahu beberapa nama dia lebih baik dariku? Pikirnya. Aku telah menyembah Allah selama ribuan tahun. Aku dari api, ia hanya dari tanah. Iblis tak menyadari satu hal penting, bahwa ilmu dan ketaatan jika tidak disertai dengan rendah hati bisa berubah menjadi kesombongan. Dan kesombongan adalah akar dari kehancuran. Waktu pun berlalu. Adam hidup dengan tenang di surga, tapi masih sendiri. Tak ada teman bicara selain para malaikat yang hanya memuji Allah. Allah maha mengetahui bahwa hati Adam mulai merasa sepi. Maka Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam saat ia sedang tertidur. Saat Adam terbangun, ia melihat sesosok makhluk yang mirip dirinya. Hawa tersenyum. Dan sejak itu, mereka tidak pernah merasa kesepian lagi. Adam pun mengajarkan apa yang ia tahu kepada Hawa. Mereka berbicara tentang benda-benda di surga, tentang rasa, tentang waktu, tentang keindahan, dan tentang keingintahuan. Hawa menyimak, belajar, dan tertawa bersama Adam. Cinta pun mulai tumbuh. Tidak seperti cinta manusia modern yang penuh janji dan keraguan, tapi cinta murni yang berasal dari kebersamaan dalam penciptaan dan makna. Kemudian, Allah menetapkan satu aturan. Kalian boleh menikmati semua yang ada di surga ini, tapi jangan dekati pohon itu. Jangan makan buahnya. Jika kalian melanggarnya, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Adam dan Hawa menerima perintah itu dengan ringan. Surga begitu luas, begitu banyak keindahan. Mengapa harus mendekati satu pohon?
Untuk apa? Mereka tidak tahu bahwa di balik perintah itu tersembunyi ujian terbesar dalam hidup mereka. Dan di balik bayang-bayang surga, ada satu makhluk yang sedang menunggu waktu yang tepat, iblis. Ia tidak tinggal diam, ia tidak lupa, dan ia tidak menyerah. Adam melanjutkan hidupnya dengan damai. Ia tidak tahu bahwa di depan sana, ia akan membuat satu kesalahan besar. Tapi dari kesalahan itulah, manusia pertama akan belajar satu pelajaran penting, bahwa derajat manusia tidak terletak pada asalnya, tapi pada pilihan-pilihan yang ia buat, dan kerendahan hatinya untuk kembali. Di surga yang damai, Adam dan Hawa hidup tenang. Mereka saling mengenal, saling mendukung, dan belajar banyak tentang ciptaan Allah. Segala sesuatu terasa cukup, bahkan sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, diam-diam ada yang menahan amarah. Sosok yang dahulu dikenal sebagai makhluk taat, sekarang berubah menjadi bara dendam yang tak padam, iblis. Hari itu, Allah mengumpulkan seluruh malaikat dan iblis di satu tempat. Sebuah perintah agung akan disampaikan. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tanah kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka, ketika aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Sontak seluruh malaikat serempak bersujud. Tanpa ragu, tanpa tunda, mereka tidak bersujud karena menyembah Adam, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas kehendak Allah dan ciptaannya yang penuh rahasia. Namun satu sosok tetap berdiri tegak, tidak bergerak, tidak patuh. Iblis, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Dengan dada membusung dan suara yang dingin, iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Ucapan itu mengguncang seluruh langit. Untuk pertama kalinya, satu makhluk menolak perintah Tuhan, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, tapi karena sombong. Kesombongan yang lahir dari merasa diri lebih mulia, lebih hebat, lebih pantas. Iblis merasa dirinya pantas untuk menjadi makhluk utama karena ribuan tahun ibadah. Ia merasa pengalamannya lebih banyak, kesalehannya lebih tinggi, dan asal-usulnya lebih berkelas. Tapi Allah tidak menilai dari api atau tanah. Allah menilai dari ketaatan, dari kerendahan hati, dari kemampuan untuk taat bahkan ketika tidak mengerti. Turunlah kamu dari surga ini. Tidak patut kamu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Suara Allah menggema, keras tapi adil. Iblis pun diusir, dicabut dari derajatnya, dijatuhkan dari tempat terhormat yang dulu ia nikmati. Namun bukannya menyesal, iblis justru semakin membenci. Ia tidak terima jatuh sendiri. "Wahai Tuhanku," kata iblis dengan nada menantang, "beri aku waktu hingga hari kebangkitan." Allah mengabulkan permintaannya. Lalu iblis bersumpah, "Demi karena engkau telah menyesatkanku, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah menjawab, "Keluar kamu dari sini dengan hina, terusir. Barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu, dan balasan mereka sebagai balasan yang sempurna." Dan sejak saat itu, dunia berubah. Iblis tak lagi dikenal sebagai makhluk mulia. Ia menjadi syaitan, pembisik kejahatan, penggoda hati manusia, musuh dalam bayangan. Dan target utamanya, Adam. Makhluk yang menyebabkan kejatuhannya. Adam dan Hawa tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka masih hidup dalam damai, menikmati segala anugerah surga. Tapi perang sudah dimulai. Bukan perang dengan senjata atau pasukan, tapi perang di dalam hati. Perang antara taat dan godaan, antara patuh dan sombong. Perang yang akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Dan iblis tidak membuang waktu. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu, ia tidak bisa langsung menggoda Adam dengan hal yang jelas haram.
Maka ia memilih cara paling halus, membisik, pelan-pelan, tanpa disadari. Ia tidak datang sebagai musuh yang nyata, melainkan sebagai suara samar. Suara yang terdengar seperti logika, seperti rasa ingin tahu, bahkan seperti kepedulian. Karena itulah kekuatan iblis. Ia tidak memaksa, ia menggoda. Hari itu, Adam dan Hawa duduk di bawah pohon rindang, memandangi burung-burung yang bernyanyi. Hawa bertanya, "Adam, pernahkah kau berpikir mengapa Allah melarang kita mendekati pohon itu?" Adam menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, tapi kita tak perlu tahu, Allah Maha Tahu." Namun dari kejauhan, suara samar mulai menyusup ke dalam pikiran mereka. "Bukankah kalian ingin hidup abadi? Bukankah kalian ingin menjadi seperti malaikat? Bukankah hanya pohon itu yang memisahkan kalian dari pengetahuan yang sempurna?" Godaan belum menjadi dosa, tapi itu adalah benihnya, dan iblis tahu ia hanya butuh waktu. Hari-hari di surga berjalan dengan tenang. Adam dan Hawa menikmati segala nikmat yang Allah berikan. Buah-buahan segar, sungai-sungai jernih, angin sejuk yang berhembus lembut, semuanya membuat mereka merasa cukup, bahkan terlalu cukup. Namun, manusia, bahkan sejak awal penciptaannya, memiliki satu hal yang sangat rapuh, rasa ingin tahu. Dan iblis tahu itu. "Wahai Adam, wahai Hawa," suara itu datang tidak seperti suara biasa. Ia tidak menggelegar, tidak mengintimidasi. Justru sebaliknya, ia lembut, seperti bisikan sahabat yang penuh perhatian. "Kalian hidup enak ya?" katanya sambil tertawa kecil. "Aku iri." Adam dan Hawa menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap ada. "Tenang saja, aku tidak jahat. Aku hanya penasaran. Kalian tahu kan pohon yang dilarang itu?" Adam langsung diam. Wajahnya menegang John Iblis yang saat itu menyamar dalam wujud tak tampak, melanjutkan dengan nada tenang seperti ingin mengajak ngobrol. "Pohon itu, katanya bisa membuat kalian hidup selamanya. Kalian jadi seperti malaikat. Tidak mati, tidak terusir, tidak takut kehilangan." Hawa menggenggam tangan Adam. Ada rasa ragu di matanya. "Tapi Allah melarang," bisiknya. Iblis langsung menanggapi. "Larangan itu, ya, mungkin Allah hanya tidak ingin kalian jadi terlalu hebat. Kalian kan manusia pertama, masih baru. Tapi lihat aku sudah hidup lebih lama. Aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Aku tidak ingin kalian ketinggalan ilmu besar." Suasana menjadi sunyi. Hati mulai goyah. Bisikan itu tidak terdengar seperti kejahatan. Ia terdengar seperti nasihat, seperti kejujuran, seperti kebenaran. Beberapa hari berlalu, tapi bisikan itu terus menghantui. Tidak setiap saat, tapi cukup sering untuk membuat hati Adam dan Hawa resah. Pohon itu berdiri dengan angkuh di sudut surga. Buahnya menggantung indah, warnanya menggiurkan, aromanya menggoda, dan yang lebih menggoda lagi adalah larangannya. Karena yang terlarang selalu lebih menarik dari yang halal. Begitulah sifat dasar manusia. Pada suatu siang, Adam dan Hawa duduk di tepi sungai. Mereka saling diam. Ada yang berubah. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak seperti dulu. "Bagaimana kalau kita hanya mendekat?" ujar Hawa pelan. "Bukan menyentuh, bukan memetik, hanya melihat." Adam menoleh. Matanya ragu. Tapi ia tidak menolak. Mereka pun melangkah pelan, mendekati pohon larangan. Iblis memperhatikan dari jauh, tersenyum puas. Langkah awal telah dimulai, dan langkah awal adalah pintu kejatuhnya hati. Saat mereka sampai di bawah pohon itu, iblis menyelinap lebih dalam. "Lihat betapa indahnya buah itu. Pohon ini bukan sembarang pohon. Ini adalah pohon keabadian. Tidakkah kalian ingin tinggal di surga selamanya?" Adam mulai memejamkan mata. Dalam hatinya ada pergolakan hebat. Ia ingat perintah Allah. Tapi ia juga dilanda rasa penasaran yang semakin tak terbendung. Hawa menatap buah itu.
Tangannya hampir terangkat, tapi ia masih menahan diri. Iblis tahu ini saatnya menekan lebih dalam. Maka ia bersumpah, "Demi Allah, aku ini hanya penasihat yang tulus. Aku tidak ingin kalian rugi. Aku hanya ingin kalian tahu kebenaran." Kata "demi Allah" mengguncang hati Adam dan Hawa. Ini bukan sekadar bujukan, ini sumpah. Dan mereka belum tahu bahwa iblis bisa bersumpah sambil berbohong. Mereka belum mengerti bahwa musuh sejati seringkali datang dengan wajah ramah. Malam itu Adam tidak bisa tidur. Ia menatap langit surga. Ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. "Apakah aku tidak cukup bersyukur?" bisiknya dalam hati. "Apakah aku terlalu ingin tahu?" Hawa juga resah. Ia memeluk lututnya, memandangi cahaya bintang. Ia tidak ingin melawan perintah Allah, tapi rasa penasaran itu terus membisik, terus membakar, terus memanggil. Dan ketika hasrat mengalahkan kesadaran, maka manusia berada di tepi jurang. Beberapa hari kemudian, di saat mentari surga bersinar paling cerah, Adam dan Hawa berdiri di bawah pohon itu. Tidak ada yang mereka katakan. Mereka hanya saling menatap, seperti tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Hawa memetik buah itu lebih dulu. Ia menatap Adam dengan wajah bingung. Aku hanya ingin tahu." Adam mengambilnya. Ia menggigit perlahan. Dan seketika itu juga, segala sesuatu berubah. Baju-baju surga yang menempel pada tubuh mereka menghilang. Cahaya yang dulunya melindungi kini lenyap. Mereka merasa malu, terlalu malu. Mereka berlari, saling menutup diri dengan daun-daun surga. Mereka menangis. Bukan karena rasa malu semata, tapi karena kesadaran datang terlalu lambat. Allah memanggil mereka. "Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu, dan aku katakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian?" Mereka tersungkur, tangis mereka pecah. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Dan disitulah Allah menunjukkan sifatnya yang paling indah, pengampun. Tapi meski Allah menerima tobat mereka, dunia tidak lagi sama. Surga bukan lagi tempat mereka tinggal. Adam dan Hawa harus turun ke bumi. Tempat ujian sesungguhnya dimulai. Langit tampak berbeda hari itu. Awan-awan yang biasa berarak indah di surga, kini berubah menjadi gelap dan tak bersuara. Angin tak lagi semerbak, melainkan dingin menusuk. Untuk pertama kalinya, Adam dan Hawa merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Takut. Mereka tak lagi berada di surga. Mereka telah turun ke dunia. Tempat yang asing, tempat yang keras, tempat di mana mereka harus belajar dari awal tentang bertahan hidup, tentang menjadi manusia sejati. Tanah di bumi terasa kasar, tidak lagi halus seperti di surga. Langkah mereka berat, tubuh mereka lelah, dan jiwa mereka diliputi penyesalan. Tapi yang paling menyakitkan adalah mereka terpisah. Adam berada di sebuah daerah tandus yang luas, sedangkan Hawa jatuh di tempat yang jauh berbeda. Sebuah padang dengan pohon-pohon tinggi menjulang. Mereka saling memanggil tapi suara tidak sampai. Mereka saling menangis tapi hanya angin yang menjadi saksi. "Ya Allah, apakah ini hukuman kami?" bisik Adam sambil memeluk lutut di bawah langit malam. "Kami rindu padamu. Kami rindu surga. Tapi lebih dari itu, aku rindu Hawa." Hari-hari di bumi bukanlah hari-hari yang mudah. Adam harus belajar mengolah tanah. Tangannya yang dulu hanya menyentuh buah surga, kini harus menggarap tanah kering dengan batu. Ia membuat alat sederhana dari kayu. Ia memungut ranting, merautnya, mencoba membuat api, sesuatu yang dulu tak pernah ia butuhkan di surga. Tubuhnya terluka, kakinya lecet, tapi hatinya tetap berharap. Ia tahu Allah tidak meninggalkannya. Ia tahu ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di sisi lain, Hawa menahan tangis di tengah padang ilalang. Ia tak tahu harus kemana. Ia hanya duduk dan mengingat wajah Adam. Setiap malam ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, pertemukan kami kembali." Malam di bumi sangat berbeda, dingin, sepi,
gelap, tidak ada bintang yang menari-nari seperti di surga, tidak ada cahaya yang hangat. Hanya suara binatang dan detak jantung yang terus berharap. Hari-hari berikutnya Hawa mulai belajar dari alam. Ia mengamati burung-burung membangun sarang, lalu mencoba membuat tempat berteduh dari daun-daunan. Ia belajar memilih buah yang aman, membedakan mana yang pahit dan mana yang manis. Sementara itu Adam menulis di atas tanah dengan tongkat. Ia mencoba membuat tanda-tanda untuk mengenali arah. Ia menggambar lingkaran besar dan tanda-tanda kecil di sekitarnya, semacam peta sederhana yang ia harap bisa membawanya kembali ke Hawa. Berbulan-bulan berlalu, mungkin bahkan bertahun-tahun, tapi tidak ada hari yang Adam lewati tanpa menyebut nama Hawa. Dan tidak ada malam yang Hawa jalani tanpa memikirkan Adam. Cinta mereka bukan cinta yang dangkal. Itu adalah cinta yang tumbuh dari keheningan, dari pengorbanan, dari kesadaran akan betapa berartinya seseorang setelah kehilangannya. Dan cinta yang seperti itu tidak akan dibiarkan sia-sia oleh Allah. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelah, Adam bermimpi. Ia melihat cahaya yang sangat terang. Dari cahaya itu terdengar suara, "Wahai Adam, pergilah ke arah barat daya. Di sana akan kau temukan Hawa." Adam terbangun dengan mata berbinar. Ia tidak ragu. Ia langsung berkemas, membawa apa yang ia punya lalu melangkah. Ia berjalan melewati lembah, bukit, hutan, dan padang yang luas. Ia jatuh, bangkit, jatuh lagi, tapi tidak menyerah. Karena hatinya tahu kali ini langkahnya benar. Di tempat yang jauh, Hawa juga merasakan sesuatu. Jantungnya berdetak lebih cepat, seperti ada magnet yang menariknya. Maka ia pun berjalan, mengikuti kata hatinya. Tidak tahu kemana, tapi yakin bahwa ia sedang menuju sesuatu yang besar. Dan akhirnya, di satu bukit yang sunyi, di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang, dua pasang mata itu saling bertemu. Adam berhenti, nafasnya tercekat. Di hadapannya berdiri Hawa, dengan rambut yang ditiup angin dan mata yang berkaca-kaca. Mereka tidak berkata-kata, mereka hanya saling mendekat dan berpelukan. Tangis mereka pecah, tangis yang berisi rindu, maaf, harap, dan rasa syukur. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita lagi. Di tempat itulah Adam dan Hawa memulai kembali hidup mereka. Kini tidak hanya sebagai manusia, tapi sebagai orang tua pertama di muka bumi. Mereka tahu tugas mereka belum selesai. Mereka harus mengisi bumi. Mereka harus melanjutkan keturunan. Mereka harus menjadi khalifah, pemimpin yang membawa kebaikan. Dan mereka tahu selama mereka tetap dekat dengan Allah, bumi yang asing ini akan berubah menjadi rumah. Rumah yang penuh ujian, tapi juga penuh harapan. Waktu berlalu. Langit tak lagi terasa asing bagi Adam dan Hawa. Tanah yang dulu keras kini mulai bersahabat. Mereka menanam, menuai, dan membangun kehidupan sederhana. Dari keduanya, lahirlah anak-anak yang kelak menjadi cikal bakal umat manusia. Anak pertama mereka diberi nama Qabil. Tumbuh kuat dan pemberani, tapi memiliki sifat yang keras dan penuh ambisi. Anak kedua Habil, tumbuh tenang dan sabar. Hatinya lembut dan penuh syukur. Sejak kecil, perbedaan mereka begitu nyata. Qabil suka menguasai, Habil lebih suka memberi. Qabil senang berburu dan mengangkat senjata. Habil lebih suka merawat binatang dan bercocok tanam. Adam melihat perbedaan itu dengan cemas, tapi ia percaya selama keduanya tetap berpegang pada petunjuk Allah, semuanya akan baik-baik saja. Namun, tidak semua takdir berjalan mulus. Suatu hari, Adam mengumpulkan anak-anaknya. Dengan suara tenang, ia menyampaikan perintah dari Allah yang sudah ia terima sejak lama. Wahai Qabil dan Habil, kini kalian telah dewasa. Allah memerintahkan agar kalian berkurban sebagai bentuk ketakwaan kalian kepadanya. Qabil mengernyit. Berkurban? Untuk apa? Habil menunduk, menerima tanpa bertanya. Ia sudah mempersiapkan dombanya yang paling sehat dan gemuk, sedangkan Qabil, karena enggan kehilangan hasil buruannya, memilih membawa hasil panen yang rusak dan sudah busuk. Adam tak mengomentari. Ia hanya menatap kedua anaknya dengan harap. Letakkan persembahan kalian di atas bukit. Jika Allah menerima kurban kalian,
maka akan ada api dari langit yang membakarnya. Malam itu, kedua anak Adam menatap langit yang gelap. Detik-detik penentuan datang dan cahaya dari langit turun. Api menyambar domba milik Habil menandakan kurban Habil diterima. Tapi tak ada apapun yang terjadi pada persembahan Qabil. Kurban Qabil ditolak. Sejak hari itu kebencian tumbuh dalam dada Qabil. Bukan karena kurbannya ditolak, tapi karena harga dirinya jatuh. Ia merasa dipermalukan. Ia iri pada Habil. Bagi Qabil, Habil tak pantas mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa bukan aku yang diterima? Aku yang lebih kuat. Aku yang lebih layak, teriak Qabil dalam hatinya. Habil hanya tersenyum lembut. Allah melihat niat kita Qabil. Bukan hanya apa yang kita bawa, tapi juga apa yang kita simpan dalam hati. Namun kata-kata Habil malah membuat api di dada Qabil semakin membara. Rasa iri Qabil tumbuh menjadi dendam. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Wajah Habil seakan mengejeknya. Dalam diam, ia menyusun rencana gelap. Hingga pada suatu sore, Qabil memanggil Habil ke sebuah bukit yang sunyi. Habil datang dengan tenang, tak menyangka apapun. Di tangannya ada sekeranjang buah untuk dibagi. Namun yang ia dapat bukan pelukan, bukan candaan masa kecil, melainkan tatapan penuh kebencian. Aku akan membunuhmu, ucap Qabil dingin. Habil terkejut, tapi tidak melawan. Jika engkau membunuhku, aku tidak akan membunuhmu kembali, kata Habil pelan. Karena aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Qabil gemetar, tangan yang ia angkat mulai ragu, tapi amarahnya telah menutup akal, dan dengan satu pukulan, dunia berubah. Manusia pertama dibunuh oleh saudaranya sendiri, langit muram, angin sunyi, bahkan tanah pun menahan napas. Qabil berdiri kaku. Ia menatap tubuh Habil yang terbujur tak bernyawa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia darah tumpah ke bumi, tapi kemudian Qabil panik. Ia tak tahu harus apa. Ia bingung bagaimana menyembunyikan tubuh saudaranya. Allah dengan kasih sayangnya mengirim seekor burung gagak. Burung itu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, lalu mengubur gagak lain yang mati. Qabil ternganga. Ia baru mengerti apa yang harus dilakukan. Astagfirullah, aku bahkan tak tahu cara mengubur mayat saudaraku. Betapa bodohnya aku. Dengan tangan gemetar, Qabil mulai menggali tanah. Ia mengubur tubuh Habil dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Sore itu, dunia menyaksikan dua takdir manusia. Satu yang memilih taat dan sabar, satu lagi yang memilih iri dan murka. Kisah ini menjadi pelajaran pertama bagi umat manusia, bahwa fitrah kita adalah lemah, penuh emosi, penuh pilihan. Tapi Allah selalu memberikan kita akal dan hati untuk memilih jalan yang benar. Adam, ketika mendengar kabar itu, menangis sangat lama. Tangisnya mengguncang bumi. Ia menyesal tak bisa mencegah tragedi itu. Namun ia tahu, inilah awal dari perjalanan manusia yang panjang. Di dunia yang penuh ujian, tugas manusia bukanlah menjadi sempurna, tapi belajar dari kesalahan, bangkit dari kejatuhan dan selalu kembali kepada Allah. Langit mendung menggantung di atas tanah yang baru saja menyimpan rahasia besar. Kematian pertama di muka bumi. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, seolah-olah alam pun ikut berduka. Adam duduk mematung di bawah pohon rindang, namun rindangnya tak mampu meneduhkan hatinya. Ia baru saja mendengar kabar dari Qabil, bahwa Habil putranya yang lembut dan taat itu telah tiada. Dibunuh oleh saudaranya sendiri. Tidak ada luka yang lebih dalam bagi seorang ayah selain kehilangan anak. Tapi ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah tragedi yang lahir dari rahim iri dan amarah. Ini adalah dosa pertama dari keturunan manusia. Adam memukul-mukul dadanya sendiri. Ya Allah, apakah aku gagal menjadi ayah? Air matanya tak berhenti mengalir. Dan di kejauhan, Hawa pun merasakan hal yang sama. Ia menangis hingga suaranya habis. Hatinya hancur. Dunia terasa gelap. Malam itu Adam memanggil nama Allah lebih dalam dari sebelumnya. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Ya Rabb, ampuni kami. Ampuni anakku. Ampuni kesalahan ini. Allah dengan kasih-Nya yang luas
mendekatkan hati Adam kepada makna yang lebih dalam. Tobat. Bahwa manusia bukan makhluk yang sempurna, tapi manusia diberikan kehormatan karena mereka mampu mengakui kesalahan dan memohon ampun. Dari dalam dadanya yang penuh luka, Adam mulai berdoa. Doa itu tulus, jujur, dari dasar jiwa. Ia mengulanginya siang dan malam. Rabbana, zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. QS Al-A'raf. Dua titik doa itu yang dulu Adam ucapkan setelah diturunkan dari surga, kini ia ucapkan kembali dengan luka yang berbeda. Sementara itu Qabil mengembara seorang diri, ia tidak kembali ke rumah. Ia tidak kembali pada ayah dan ibunya. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya siang dan malam. Ia mendengar suara Habil dalam mimpi. Ia melihat bayangan tubuh saudaranya di tiap genangan air. Ia merasa mata bumi selalu menatapnya. Ia mencoba menanam tanaman, tapi tumbuhannya layu. Ia mencoba berburu, tapi hewan-hewan lari darinya. Alam seolah ikut murka. Kenapa? Kenapa aku begini? Teriaknya di tengah hutan. Ia duduk memeluk lutut, seperti anak kecil, tapi tak ada yang memeluknya kembali. Dosa, saat belum ditebus dan ditobati, adalah beban paling berat yang bisa dipikul manusia. Adam dan Hawa, dalam duka mereka, perlahan belajar memaafkan. Bukan karena melupakan, tapi karena mereka tahu, kehidupan harus terus berjalan. Dari hati yang luka, Adam mulai menata keluarganya kembali. Ia mengajarkan anak-anaknya yang lain tentang bahaya iri hati. Ia mulai menanamkan nilai cinta, kasih, dan saling menolong. Ia duduk berjam-jam dengan mereka, bercerita tentang surga, tentang kesalahan masa lalu, tentang pentingnya menjaga hati dari kesombongan dan dengki. Hawa mengajarkan anak-anaknya bagaimana merawat sesama. Ia menenun, merawat tanaman, mengajarkan sabar lewat perbuatan. Mereka tahu, generasi ini akan menjadi leluhur seluruh umat manusia. Maka luka yang ada di hati mereka harus dijadikan pelajaran, bukan dendam. Suatu hari, Adam berdiri di puncak sebuah bukit. Ia memandang langit. Senja mulai turun. Warna jingga memenuhi cakrawala. Ia memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak sempurna, tapi aku ingin menjadi hamba-Mu yang taat. Aku ingin anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua belajar dari kami, dari cerita ini, dari luka ini." Ia lalu menoleh pada Hawa yang berdiri di sampingnya. Wajah Hawa tampak lebih tenang sekarang. Wajah seorang ibu yang telah berdamai dengan masa lalu, meski lukanya tak pernah benar-benar hilang. Mereka berdua tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena mereka mulai mengerti bahwa hidup di bumi ini memang tak mudah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendirian. Bab ini adalah bab di mana tobat menemukan maknanya. Bahwa sebesar apapun kesalahan kita, Allah selalu membuka pintu kembali. Bahwa luka tidak akan hilang, tapi dari luka bisa tumbuh hikmah. Dan bahwa dari tragedi, manusia belajar tentang cinta, ampunan, dan tanggung jawab. Karena manusia sejatinya bukan makhluk yang tak pernah salah, tapi makhluk yang terus belajar memperbaiki diri. Waktu terus berjalan. Siang dan malam datang silih berganti. Hawa dan Adam kini telah menua. Rambut mereka memutih, langkah mereka melambat. Tapi semangat dalam dada mereka tetap menyala. Di sekeliling mereka, anak-anak dan cucu-cucu berlarian. Tawa mereka memecah sunyi tanah yang dulu hanya dihuni dua manusia. Kini, kehidupan telah berkembang. Manusia mulai mengenal bercocok tanam, berburu, membuat alat sederhana, membangun tempat tinggal dari tanah dan kayu. Namun ada satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa, pengajaran. Bukan hanya tentang cara hidup di bumi, tapi tentang hidup yang benar di hadapan Allah. Setiap malam Adam duduk mengelilingi anak-anaknya dan berkata, "Anak-anakku, dengarkanlah. Aku dan ibumu pernah tinggal di surga. Kami pernah punya segalanya, tapi kami diuji, dan kami jatuh.
Suara Adam parau tapi lembut. Tapi Allah, Dia tidak membuang kami. Dia mengajarkan kami satu hal yang paling penting. Bertaubat. Jangan sombong. Jangan merasa paling benar. Jangan iri. Jangan dengki. Karena semua itu adalah jalan iblis. Anak-anaknya mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Mereka belum tahu seperti apa rupa surga. Tapi kisah ayah mereka sudah cukup untuk membuat mereka paham. Kesalahan itu manusiawi, tapi pengampunan adalah kunci kehidupan. Di sisi lain dunia, jauh dari tempat Adam tinggal, Qabil masih hidup dalam kesepian. Ia sudah tua, tubuhnya membungkuk, tapi dalam matanya masih ada sisa ketakutan yang tidak pernah reda. Setiap malam ia mimpi buruk. Ia lihat Habil berdiri menatapnya, bukan dengan marah tapi dengan tatapan kosong. Tatapan itu menghancurkan hatinya pelan-pelan. Ia telah membangun keluarganya sendiri, tapi tidak pernah bisa mencintai seperti Adam mencintai. Ia tak pernah bisa mendidik dengan damai. Hatinya tertutup, dan dari situlah kejahatan mulai merambat. Perlahan, anak-anak Qabil bertumbuh dengan kesombongan. Mereka merasa lebih kuat, lebih pintar, dan tidak percaya pada kisah tobat. Bagi mereka, dunia ini milik siapa yang paling keras dan cerdik. Kenapa harus tunduk pada perintah yang tak terlihat? Kata salah satu anak Qabil. Dan dari situlah benih-benih penyimpangan mulai tumbuh. Sementara itu Adam makin sering berdoa. Ia tahu usianya tak lama lagi, tapi ia tidak takut. Yang membuatnya terus berpikir adalah, apakah warisan yang ia tinggalkan cukup kuat untuk melindungi umat manusia dari kesalahan yang sama? Ia berkata pada Hawa suatu malam, apakah anak-anak kita akan terus mengingat kita? Bukan sebagai orang tua, tapi sebagai manusia pertama yang belajar dari kegagalan. Hawa menggenggam tangan Adam. Kalau mereka terus mengajarkan kebaikan kepada anak-anak mereka, maka iya Adam, kita akan terus hidup dalam ingatan. Adam tersenyum kecil. Ia percaya, bukan kekuatan atau ilmu yang akan menyelamatkan manusia, tapi hati yang tulus dan selalu mencari jalan kembali kepada Allah. Sebelum ajal menjemput, Adam memanggil semua anak dan cucunya. Ia berdiri dengan tubuh ringkih namun wibawa tak berkurang sedikit pun. Anak-anakku ya, cucu-cucuku. Hari ini aku ingin kalian mengingat 3 hal. Pertama, manusia diciptakan dari tanah, maka jangan sombong. Kedua, manusia mudah lupa, maka teruslah mengingat Allah. Dan ketiga, manusia bisa salah, tapi jangan pernah berhenti untuk kembali. Tangis pecah dari kerumunan. Hawa menangis pelan. Anak-anak memeluk satu sama lain. Adam lalu berkata terakhir kalinya, aku bukan nabi karena aku sempurna, tapi karena aku tahu Allah itu Maha Pengampun. Maka ajarkanlah ini kepada generasi setelah kalian, karena dunia ini tak akan pernah sunyi dari ujian. Tak lama setelah itu, Adam wafat. Tanah kembali menyambut manusia yang pertama kali diciptakan darinya. Langit tampak bersedih dan bumi sunyi sejenak, seolah mengheningkan cipta atas wafatnya sosok yang menjadi awal segalanya. Hawa menyusul tak lama kemudian. Mereka dimakamkan berdekatan, di tempat yang kelak dikenang sebagai tanah awal, umat manusia. Namun kisah mereka tak berakhir di sana. Justru warisan mereka dimulai sejak hari itu. Warisan itu bukan berupa rumah, emas, atau senjata, tapi cerita, nilai, doa, keteladanan. Cerita tentang betapa manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Tentang betapa iblis itu nyata, tapi Allah lebih dekat dari urat leher kita. Tentang betapa bumi ini tempat ujian, dan surga tetap menunggu bagi mereka yang bertobat. Waktu terus berjalan, siang dan malam datang silih berganti. Hawa dan Adam kini telah menua. Rambut mereka memutih, langkah mereka melambat. Tapi semangat dalam dada mereka tetap menyala. Di sekeliling mereka, anak-anak dan cucu-cucu berlarian. Tawa mereka memecah sunyi tanah yang dulu hanya dihuni 2 manusia. Kini kehidupan telah berkembang. Manusia mulai mengenal bercocok tanam, berburu, membuat alat sederhana, membangun tempat tinggal dari tanah dan kayu.
Namun ada satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Pengajaran. Bukan hanya tentang cara hidup di bumi, tapi tentang hidup yang benar di hadapan Allah. Setiap malam Adam duduk mengelilingi anak-anaknya dan berkata, "Anak-anakku, dengarkanlah. Aku dan ibumu pernah tinggal di surga. Kami pernah punya segalanya. Tapi kami diuji dan kami jatuh." Suara Adam parau tapi lembut. Tapi Allah, Dia tidak membuang kami. Dia mengajarkan kami satu hal yang paling penting. Bertaubat. Jangan sombong. Jangan merasa paling benar. Jangan iri. Jangan dengki. Karena semua itu adalah jalan iblis. Anak-anaknya mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Mereka belum tahu seperti apa rupa surga, tapi kisah ayah mereka sudah cukup untuk membuat mereka paham. Kesalahan itu manusiawi, tapi pengampunan adalah kunci kehidupan. Di sisi lain dunia, jauh dari tempat Adam tinggal, Qabil masih hidup dalam kesepian. Ia sudah tua, tubuhnya membungkuk, tapi dalam matanya masih ada sisa ketakutan yang tidak pernah reda. Setiap malam ia mimpi buruk. Ia lihat Habil berdiri menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan kosong. Tatapan itu menghancurkan hatinya pelan-pelan. Ia telah membangun keluarganya sendiri, tapi tidak pernah bisa mencintai seperti Adam mencintai. Ia tak pernah bisa mendidik dengan damai. Hatinya tertutup, dan dari situlah kejahatan mulai merambat perlahan. Anak-anak Qabil bertumbuh dengan kesombongan. Mereka merasa lebih kuat, lebih pintar, dan tidak percaya pada kisah tobat. Bagi mereka, dunia ini milik siapa yang paling keras dan cerdik. Kenapa harus tunduk pada perintah yang tak terlihat? Kata salah satu anak Qabil. Dan dari situlah, benih-benih penyimpangan mulai tumbuh. Sementara itu, Adam makin sering berdoa. Ia tahu usianya tak lama lagi, tapi ia tidak takut. Yang membuatnya terus berpikir adalah, apakah warisan yang ia tinggalkan cukup kuat untuk melindungi umat manusia dari kesalahan yang sama? Ia berkata pada Hawa suatu malam, apakah anak-anak kita akan terus mengingat kita? Bukan sebagai orang tua, tapi sebagai manusia pertama yang belajar dari kegagalan. Hawa menggenggam tangan Adam. Kalau mereka terus mengajarkan kebaikan kepada anak-anak mereka, maka ia Adam. Kita akan terus hidup dalam ingatan. Adam tersenyum kecil. Ia percaya, bukan kekuatan atau ilmu yang akan menyelamatkan manusia, tapi hati yang tulus dan selalu mencari jalan kembali kepada Allah. Sebelum ajal menjemput, Adam memanggil semua anak dan cucunya. Ia berdiri dengan tubuh ringkih, namun wibawa tak berkurang sedikit pun. Anak-anakku, anak cucu-cucuku, hari ini aku ingin kalian mengingat 3 hal. Pertama, manusia diciptakan dari tanah, maka jangan sombong. Kedua, manusia mudah lupa, maka teruslah mengingat Allah. Dan ketiga, manusia bisa salah, tapi jangan pernah berhenti untuk kembali. Tangis pecah dari kerumunan. Hawa menangis pelan. Anak-anak memeluk satu sama lain. Adam lalu berkata terakhir kalinya, aku bukan nabi karena aku sempurna, tapi karena aku tahu Allah itu Maha Pengampun. Maka ajarkanlah ini kepada generasi setelah kalian, karena dunia ini tak akan pernah sunyi dari ujian. Tak lama setelah itu, Adam wafat. Tanah kembali menyambut manusia yang pertama kali diciptakan darinya. Langit tampak bersedih dan bumi sunyi sejenak, seolah mengheningkan cipta atas wafatnya sosok yang menjadi awal segalanya. Hawa menyusul tak lama kemudian. Mereka dimakamkan berdekatan di tempat yang kelak dikenang sebagai tanah awal umat manusia. Namun kisah mereka tak berakhir di sana. Justru warisan mereka dimulai sejak hari itu. Warisan itu bukan berupa rumah, emas atau senjata, tapi cerita, nilai, doa, keteladanan, cerita tentang betapa manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Tentang betapa iblis itu nyata, tapi Allah lebih dekat dari urat leher kita. Tentang betapa bumi ini tempat ujian, dan surga tetap menunggu bagi mereka yang bertobat. Setelah kepergian Adam dan Hawa, bumi tidak lagi sunyi.
Generasi demi generasi tumbuh dari benih yang mereka tanamkan, benih nilai, iman, dan juga luka. Anak-anak Adam tersebar, membawa serta ajaran ayah mereka ke berbagai penjuru. Namun waktu, seperti hujan deras yang turun terus-menerus bisa mengikis batu. Begitupun nilai-nilai. Tak semua yang datang setelah Adam dan Hawa tetap menjaga ajaran dengan utuh. Sebagian melestarikannya, tapi sebagian lain mulai melupakan. Suatu malam, di sebuah lembah yang subur, seorang cucu Adam bernama Yarith duduk bersama anak-anaknya di sekitar api unggun. Api menyala pelan, menghangatkan dinginnya malam. Ia mengambil tongkat, menggurat tanah. Dulu, kita berasal dari satu leluhur, Adam dan Hawa. Mereka mengajarkan kita untuk selalu jujur, sabar, dan tunduk pada Allah. Anak-anak Yarith mendengarkan dengan antusias, tapi sebagian mulai menguap. Kenapa semua cerita harus tentang Adam? Gumam salah satu dari mereka. Bukankah itu cerita lama? Yarith menatap anaknya, sedih. Ingat, kisah Adam bukan cuma cerita, itu pelajaran. Tanpa itu kita bisa tersesat seperti Qabil. Namun anak-anak zaman itu mulai hidup di dunia yang lebih ramai. Ada suara lain selain suara kebenaran, ada bisikan halus selain doa. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kebenaran mulai dipertanyakan. Sementara itu, di sisi lain keturunan Qabil hidup dalam jalan yang berbeda. Mereka membangun kehidupan tanpa doa, tanpa nilai-nilai dari Adam. Mereka membentuk kelompok sendiri, membuat hukum sendiri, dan mulai menyembah kekuatan alam. Sebagian dari mereka bahkan membangun patung-patung sebagai simbol kekuatan besar. Mereka lupa bahwa hanya ada satu Tuhan. Bisikan iblis yang pernah menyesatkan Adam kini menjadi suara akrab dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menolak, bahkan mereka menyambutnya. Iblis tidak lagi datang dalam bentuk bayangan mengerikan. Ia datang dalam bentuk ide, dalam bentuk ambisi, dalam bentuk rasa ingin bebas tanpa aturan. Kenapa harus ada aturan? Tanya mereka. Kenapa kita harus patuh pada ajaran yang sudah usang? Di tempat yang berbeda, keturunan dari Habil dan anak-anaknya yang setia tetap menjaga keimanan mereka. Mereka mendirikan tempat ibadah, menyanyikan zikir di bawah bintang, dan menulis ajaran Adam di batu dan kulit hewan. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hidup bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab. Bahwa manusia bukan penguasa semata, tapi penjaga bumi. Bahwa setiap langkah yang kita ambil di tanah ini meninggalkan jejak, baik atau buruk. Pemimpin dari kelompok ini bernama Syith, anak dari Adam yang Allah tunjuk sebagai penerus risalah kebenaran. Ia lembut, bijak, dan kuat. Ia membawa ajaran Adam dengan ketulusan hati. Wahai kaumku, ucap Syith suatu pagi, nah tanah ini bukan milik kita. Ini titipan. Jika kita serakah, tanah ini akan mati. Jika kita angkuh, langit tak akan menurunkan hujan. Tapi jika kita taat, Allah akan memberkahi hidup kita. Namun konflik antara dua golongan ini mulai membesar. Golongan keturunan Qabil merasa kuat dan ingin memperluas wilayah. Mereka punya alat, senjata, dan jumlah. Mereka merasa mereka berhak memimpin dunia. Sedangkan keturunan Habil hanya ingin hidup damai. Mereka tak ingin berperang, tapi juga tidak ingin tunduk pada kesesatan. Aroma perpecahan mulai tercium, dan inilah pertama kalinya dalam sejarah manusia terjadi perpecahan besar antara manusia karena keyakinan dan kekuasaan. Di langit, para malaikat menyaksikan semua itu. Mereka menangis, bukan karena mereka tidak tahu manusia bisa salah, tapi karena mereka tahu Adam dan Hawa pasti sedih melihat ini dari alam roh. Namun Allah, dengan segala kebijaksanaannya, membiarkan manusia memilih. Karena inilah dunia, tempat ujian. Tempat di mana kebenaran dan kebatilan saling menguji. Tempat di mana warisan kebaikan bisa dilupakan jika tak dijaga. Syith terus berdakwah. Ia berkata kepada kaumnya, jangan lelah berbuat baik meskipun dunia berubah. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah, tapi oleh keikhlasan. Kita adalah penjaga warisan. Jejak kita harus mengarah ke surga. Dan kalimat itu menjadi semacam mantra di antara mereka.
jejak yang mengarah ke surga, bukan ke tahta, bukan ke harta, tapi ke tempat di mana Adam dan Hawa pernah tinggal, tempat di mana kita semua ingin kembali.